Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode menjemput kematian atau menjemput maut. Pada pemahaman awalnya bahwa kita meyakini bahwa usia kita ini pendek, sehingga jangan sampai di antara kita ini tulul amal, yakni panjang angan-angan. Cita-cita terbesar seorang mukmin yakni tatkala dia bertemu dengan Allah, berada di alam akhirat untuk mendapatkan kenikmatan, melihat wajah Allah dan mendapat ridhonya. Dan semua itu diawali dengan pertemuan kita di alamul barzakh, yakni dengan malakul maut, dengan malaikat mungkar dan nakir yang akan menanyakan yakni 3 perkara tentang Allah, tentang Rasulullah dan tentang agama. Jika sukses kita menjawab semua itu, maka insya Allah perjalanan berikutnya akan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu terminal pertama kehidupan akhirat. Faman naja minhu, barang siapa selamat darinya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka masa dan waktu sesudahnya akan lebih mudah baginya. Tapi sebaliknya, waman lam yanju, barang siapa yang tidak selamat, lam yanju minhu, tidak selamat dari alam kubur itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka masa dan waktu sesudahnya akan lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada alam kubur tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjadi seorang musafir yang hendak melakukan perjalanan panjang. Alam kubur lebih dari 60-70 tahun. Alam kubur bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi ingat, alam akhirat diawali dengan kebangkitan di mahsyar. Disebutkan dalam riwayat hadits sahih, dalam sahih Muslim, bahwa manusia ketika berada di padang mahsyar selama 50 tahun. 50 tahun, padahal 1 hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. 1 hari. 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Padahal kita berada di sana selama 50 tahun. Kalau 50 tahun ini dikonversi menjadi hari, maka ketemu 18.250
hari. 18.250 hari di padang mahsyar. Sementara tadi perharinya yakni 50.000 tahun. Berarti 18.250 dikali 50.000 tahun. Maka ketemu angka 912.500.000 tahun. Itulah lamanya kita berada di padang mahsyar. 912.500.000 tahun. Hampir 1 miliar. Dan ingat pada waktu itu kita dalam kondisi sangat mencekam. Tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Berdiri terus. Tidak ada orang yang coba-coba untuk duduk, jongkok. Jangan coba-coba untuk duduk. Karena hari itu adalah hari penantian. Wa idahum qiyamun yanzurun. Karena mereka nanti manusia akan berdiri menunggu keputusan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semua itu diawali dengan alamul barzah. Penentuannya adalah di alamul barzah, alam kubur. Dan persiapannya adalah ketika kita berada di alam dunia. Maka pada pertemuan sebelumnya, metode yang pertama untuk menjemput kematian itu yakni dengan mengurangi beban. Karena perjalanan jauh, muatan-muatan yang tidak bermanfaat itu harus dibuang. Apalagi sampai mengakibatkan fatalis. Sama seperti Nabi Yunus ketika hendak menumpang perahu, dia harus dikeluarkan karena overweight atau terlalu berat bebannya. Harus dikeluarkan. Kalau tidak, maka akan merusak yakni perjalanan kapal itu atau perahu tersebut. Sama dengan kita. Maka beban-beban berat dalam kehidupan ini harus dikeluarkan, harus diturunkan. Jangan sampai perjalanan kita ini membawa perkara-perkara yang tidak manfaat untuk kehidupan akhirat. Maka di antara beban berat yang kita bawa, yang harus kita keluarkan itu pertama, yakni dosa kepada Allah. Yang kedua, hutang kepada Allah. Yang ketiga, dosa-dosa kepada manusia. Yang keempat, hutang-hutang kepada manusia. Ini beban berat yang akan memperlambat perjalanan kita menuju kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kelima, yaitu hubbud dunia, cinta kepada dunia. Maka perjalanan kehidupan manusia memasuki alamul barzah tidak akan berjalan dengan lancar kalau masih cinta kepada dunia. Maka yang pertama, dosa kepada Allah. Di antara dosa-dosa kepada Allah itu adalah asyirku billah. yakni syirik. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Ini beban hidup kita. Maka jangan sampai mati membawa dosa ini. Bukankah Allah selalu memperingatkan kita? Dibaca ayat itu oleh para khotib, para muballigh di atas mimbarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan sebagai seorang muslim. Siapa seorang muslim? yakni orang yang bertauhid, jauh dari kesyirikan, jauh dari kekufuran. Maka segeralah bertobat kepada Allah Jalla wa'ala dari dosa syirik. Dan apapun yang berhubungan dengan kesyirikan segera dieliminir, segera dihapus, segera dihilangkan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun. Mungkin masih di antara kita meyakini tentang hari-hari sial. Masih di rumahnya tersimpan primbon-primbon. Masih meyakini ramalan-ramalan bintang.
Ini celah-celah kesyirikan yang harus ditutup serapat-rapatnya. Demikian pula dosa-dosa besar al-kabair. Ini merupakan beban dosa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin pernah kita melalaikan sholat. Mungkin pernah kita meninggalkan puasa wajib. Mungkin kita melakukan kedurhakaan kepada ibu bapak. Ini dosa-dosa besar. Mungkin pernah minum khamr, pernah berjudi, pernah berzina, pernah sumpah palsu, pernah mencuri, pernah korupsi. Dosa-dosa ini akan menjadi beban berat kita. Sehingga perjalanan kita menuju ke kampung akhirat itu akan tersendat-sendat. Maka agar perjalanan itu lancar, keluarkan semua beban-beban berat kehidupan itu. Dengan cara apa? Taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Apapun dosanya. Kalau kita tobat kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, pasti akan diampuni oleh Allah. Meskipun itu dosa syirik. Allah hanya tidak mengampuni dosa syirik bagi mereka yang mati dalam keadaan berbuat syirik belum bertobat. Maka Allah sama sekali tidak akan mengampuni dosa syiriknya. Kalau dia bawa sampai mati, bahkan seluruh dosa-dosa besarnya tidak diampuni oleh Allah gara-gara pongkol dan pokok dosanya, yaitu syirik kepada Allah, masih belum ditobati. Justru bisa jadi seseorang itu diampuni dari dosa-dosa besar yang lain kalau dia tidak berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau dia mati kemudian dia berbuat syirik, Allah tidak akan bakal mengampuninya kelak di akhirat. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik. Apapun dosa itu. Justru dosa-dosa besar itu akan diampuni dengan syarat malam yu'ta bil kabair. Selama dia datang kepada Allah tidak membawa dosa besar yang bernama syirik. Demikian pula dosa-dosa kecil. Ini juga bisa menghambat perjalanan kita saat menuju ke alam barzah. Ingat, dua kelompok manusia yang akan disiksa di alam kubur bukan karena dosa besar. Satu, karena apa? La yastatiru min baulin. Dia tidak mencegah dirinya terkena oleh bekas najis atau bekas air kencing yang menempel di pakaiannya, di celananya, di bajunya, bahkan di tubuhnya. Cara istinjaknya tidak benar, sehingga masih menanggung najis. Ini merupakan sebab orang disiksa dalam kubur. Kemudian yang kedua, yamshi fil ardi bin namimah. Dia berjalan di muka bumi ini dengan mengadu domba satu dengan yang lain. Sehingga orang bermusuh-musuhan. Inilah para provokator. Dia disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Walaupun tidak termasuk dosa kecil, tidak termasuk dosa besar, hanya dosa kecil, tidak betul dalam istinjaknya, itu menjadi penyebab kita disiksa di alam kubur. Maka bersihkanlah semua itu dari kehidupan kita sampai kelak menemui malakul maut. Hendaklah kita ringan dari beban-beban berat yang akan mengganggu perjalanan panjang kita. Setelah dosa kepada Allah, yang kedua yaitu hutang kepada Allah. Mungkin di antara kita pernah berpuasa wajib sampai hari ini belum membayarnya, entah karena lupa atau karena sengaja dilalaikan, maka itu hutang kepada Allah. Segera bayar. Karena Nabi bersabda, "Man mata fa'alaihi siyam." Barang siapa yang mati sementara dia memiliki hutang puasa, soma'anhu waliyuh, maka keluarga walinya atau keluarga atau walinya yang harus membayar hutangnya.
Maka siapa yang belum membayar hutang puasa, kalau kita mati, maka anak-anak kita lah yang harus membayarnya. Sementara belum tentu anak-anak kita tahu. Mumpung masih ada waktu, ingat-ingat hutang kita kepada Allah. Berapa puasa yang sudah kita tinggalkan? Atau hutang kepada Allah berupa apa? Nadar-nadar kita, janji-janji kita, yang kita pernah mengatakan, tahun depan kalau sudah corona hilang, saya akan umroh. Ucapan ini merupakan nadar, dan ini wajib dilakukan. Maka kalau tidak, ahli waris atau anak-anak keturunan kita lah yang wajib menunaikannya. Kenapa? Karena itu hutang kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi mengatakan, fadainullah ahaqqu ayyuqdha. Hutang kepada Allah itu lebih pantas diprioritaskan daripada hutang kepada selainnya. Yang ketiga, yakni dosa kepada manusia. Hati-hati dengan dosa kepada manusia. Ini juga yang termasuk membebani perjalanan kita. Mungkin kita pernah melakukan kezaliman kepada seorang saudara kita, sesama muslim. Mungkin barangkali mengambil hartanya, mungkin barangkali pernah memukulnya, atau minimal pernah menyakiti hatinya, mencaci, memaki. Ingat, itu akan menjadi beban berat kita nanti di akhirat. Sekalipun kita membawa pahala yang banyak, bisa jadi karena terlalu banyak dosa-dosa kepada manusia yang tidak segera dikeluarkan dari muatan perjalanan kita, itu nanti akan menjadi tanggungan besar di akhirat. Sehingga kita nanti menjadi orang yang bangkrut. Kenapa demikian? Karena tidak sebanding antara pahala amal soleh kita dengan dosa-dosa kita kepada manusia. Nabi bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, Al-muflis fina man la dirhaman wala mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki yakni perhiasan. Maka Nabi SAW mengatakan, al-muflis fina, orang yang bangkrut di kalangan kita adalah ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat bisolatin wasiyamin wazakatin, membawa pahala solatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Tapi pada saat yang sama dia datang kepada Allah membawa 5 perkara. Apa 5 perkara? Wa ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat qad syatamahada, pernah mencaci maki saudaranya dan tidak diselesaikan di dunia ini. Wa qadafahada, dulu pernah yakni menfitnah saudaranya. Kalau mencaci maki di hadapannya, kalau menfitnah di belakangnya. Dan inilah yang mungkin nanti akan menjadi beban, sehingga dosa-dosanya, yakni orang yang telah melakukan perbuatan dosa dari orang yang terzalimi ini, akan ditimpakan kepadanya. Tapi sebelum itu pahala-pahalanya akan diambil untuk menutup kezaliman tersebut. Yang ketiga, wa akala mala hada, pernah memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Wa safaka dama hada, yang keempat, pernah menumpahkan darah saudaranya. Wa dharaba hada, pernah memukul saudaranya, dan semua itu tidak segera diselesaikan di dunia. Maka apa yang terjadi? Fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanati, maka diambillah yakni pahala-pahala amal solehnya itu, lantas diberikan kepada orang yang terzalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, jika pahala kebaikannya habis sementara, qabla ayyuqda ma alai, dosa-dosa kepada orang lain, kezaliman yang pernah dilakukan di dunia
belum lunas terbayar. Masih banyak sekali dosa-dosanya. Maka ukhida min khotoyahum, diambillah dosa orang yang terzalimi itu. Faturiha alaihi, lantas dicampakkan kepada orang yang menzalimi. Ujungnya habis pahala, dosa bertambah. Faturiha finnar, maka dia kemudian dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula hutang kepada manusia. Mungkin di antara kita yang masih punya tanggungan hutang. Mungkin hutang berupa harta, uang, atau mungkin hutang materi, benda. Mungkin barangkali yang cocok bagi bapak-bapak yang ada di pedesaan. Mungkin pernah hutang popok, pernah hutang mes, pernah hutang apalagi? Hutang gabah, utang apapun. Ini nanti kalau tidak segera diselesaikan, nanti akan menjadi pemberat. Perjalanan kita akan terseok-seok. Jangankan kita, orang biasa-biasa, orang yang mati syahid saja, mestinya dia mendapatkan nikmat surga. Allah tunda kenikmatan surganya itu gara-gara hutangnya. Kenapa? Karena hutang inilah yang akan mencegah seseorang itu mendapatkan nikmat kubur. Sekalipun dia orang yang mati syahid, yang mestinya ruhnya berada di surga, dalam perut burung hijau, terbang setiap hari, memakan buah-buah surga. Tapi ruh tersebut dihalang-halangi karena sebab hutangnya. Maka persiapkan diri untuk melunasi hutang-hutang kita. Kalaupun sekarang belum mampu melunasinya, catat dan tulis. Karena perintah Allah itu, kalau kita punya hutang, catat dan tulis. Agar mungkin keluarga kita, kalau kita tinggal mati, mereka sudah siap untuk melunasi hutang-hutang kita. Sehingga perjalanan kita menuju ke kampung akhirat dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ingat satu persatu utang-utang kita kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Alhamdulillah. Kadang tradisi di kalangan kita ini, kalau mengubur jenazah, biasanya disampaikan oleh orang yang diberi amanah, menyampaikan bahwa mungkin ahli kubur punya hutang. Silakan, diperbolehkan. Karena itu sangat penting. Bapak-bapak, barangkali ahli kubur si mayit ini punya hutang, silakan mendatangi saya sebagai ahli warisnya. Kecuali kalau bapak mengikhlaskannya. Buri sing gak enak. Padahal hutangnya oke. Tapi tidak masalah kalau seandainya ada orang yang diminta datang, ternyata dia tidak datang. Kenapa? Karena dia sudah mengikhlaskan. Dia tahu betapa besarnya pahala mengikhlaskan hutang. Kalau kita memberikan tangguh, yakni pembayaran hutang, maka kita diberi oleh Allah pahala senilai hutang tersebut sebagai pahala sedekah. Tapi kalau kita mengikhlaskan hutang tersebut, maka nilai dari hutang tersebut akan menjadi naungan kelak di padang mahsyar. Ingat, siapa yang mendapatkan naungan di akhirat, salah satunya adalah mereka yang mengikhlaskan hutang-hutangnya kepada saudaranya ketika di dunia. Tapi kalau tidak, itu hak bapak dan ibu sekalian. Hutang orang itu tidak aku minta sekarang. Aku minta nanti di akhirat berupa pahala. Terserah bapak ibu. Kalau memang itu yang diharapkan pahala di akhirat. Tapi alangkah baiknya kalau itu diikhlaskan sehingga kita dinaungi oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhillu. Hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kelima, apa penyebab perjalanan kita ini menjadi susah, terhambat? Bahkan kadang ada orang yang mau mati aja susah.
Seakan-akan antara hidup dan mati. Mati enggan, hidup apa? Gimana? Hidup tak mau, mati pun enggan. Ada orang yang seperti itu. Kenapa? Mungkin barangkali dia masih cinta kepada dunianya. Dikatakan mati, dia terbaring di atas tempat tidurnya. Dikatakan hidup, dia terbaring. Dikatakan mati, tapi dia masih bernafas. Apa yang ditunggu? Mungkin barangkali selama ini cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia inilah yang menyebabkan dia takut kepada kematian. Dua ini adalah penyakit yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah riwayat hadis, bahwa kaum muslimin kelak itu akan menjadi rebutan orang-orang kafir. Yusikul umam, hampir saja kalian, yakni antada'a alaikum kama tada'al akalata ala qas'atiha. Kalian nanti akan diperebutkan sebagaimana orang memperebutkan makanan. Bagaimana orang makan bersama dalam satu nampan besar, dikeroyok makanan itu. Itulah nasib kaum muslimin. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, "Wa min qillatin nahnu yauma'id?" Apakah pada waktu itu kami adalah minoritas? Maka Nabi mengatakan, "Bal antum katsirun." Bahkan kalian pada saat itu jumlahnya sangat banyak. "Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail." Akan tetapi kalian pada saat itu bagaikan buih yang diombang-ambingkan oleh ombak. Itulah keadaan kaum muslimin. Pada saat itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahaba." Allah mengeluarkan dari hati-hati musuh-musuh kalian apa? Al-mahaba, rasa takut kepada kaum muslimin. Ternyata kaum muslimin ini dulu orang yang ditakuti. Ditakuti karena kewibawaannya, kedekatannya dengan Allah. Tapi begitu sudah jauh dari Allah, lebih cinta kepada kehidupan dunia, maka rasa takut yang ada di dalam hati orang-orang kafir, musuh-musuh kita, dikeluarkan oleh Allah. Itulah yang terjadi hari ini. Sebaliknya, rasa takut itu dikeluarkan dari musuh-musuh kita. Maka yang kedua, wala yakdifannallahu fi sudurikum fi qulubikum alwahn. Dan Allah mencampakkan di dalam hati-hati kalian apa? Sebuah penyakit yang bernama al-wahnu. Itulah penyakit yang ditanya oleh sahabat, mal wahn, apakah wahn itu? Maka Nabi menjawab, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu adalah cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Maka ketika seseorang itu mencintai tubuhnya, seluruh tubuhnya ini sudah dihabiskan untuk memeliharanya bertahun-tahun dengan mahal. Sang wanita, bagaimana dia berhias, sampai bahkan operasi bedah plastik agar alisnya nanggal sepisan. Dan itu bukan harga yang murah. Bagaimana caranya mata yang sipit menjadi belok, hidung yang pesek menjadi mancung, dagu bak lebak bergantung, untune supaya koyok miji apa? Miji timun, tutuk miji jagung lah, punder-punder. Bagaimana caranya dia cantik, bangkeane nawon,
kemit, batu nonong ngawur ae. Ini menghabiskan biaya mahal. Sampai pergi ke luar negeri. Kadang ke Korea, tidak puas ke Jepang. Karena itulah kiblat kecantikan. Berapa harga yang dia beli? Mahal, ratusan juta, bahkan miliaran. Yang kendor bagaimana caranya bisa kencang. Mahal harganya. Sehingga apa? Apa yang ada pada tubuhnya ini dicintai. Kenapa? Harganya mahal, menghabiskan biaya mahal. Ketika malakul maut datang menjemput, karena sudah saatnya dia harus berpisah dengan kehidupan dunia ini. Masih relakah ruh itu meninggalkan jasadnya, jasad yang dicintainya? Apakah rela ruhnya meninggalkan jasad itu? Karena dia cinta kepada jasadnya, cinta kepada hidungnya, cinta kepada bibirnya, cinta kepada mata beloknya, cinta kepada rambut matanya yang lentik, cinta kepada kulitnya yang mulus. Padahal biyen ireng kasar kaku. Nek kaku iku wis mati. Dicintainya tubuhnya ini. Ketika saat malakul maut memerintahkan, ya nafsat sayyi'ah ukhruji, keluarlah. Malaikat maut awalnya tidak mencabut. Sebagaimana kepada orang-orang mukmin, malakul maut itu pun mengatakan, ya nafsat thayyibah ukhruji minal jasadit thayyib. Keluarlah jiwa-jiwa yang baik dari jasad yang baik. Maka orang mukmin, karena dia tidak cinta kepada jasadnya, tidak cinta kepada tubuhnya, ruh itu keluar bagai air, keluar dari teko, keluar dari ceret, mengalir, langsung ditangkap oleh dua malaikat yang siap dengan kafan dari surga. Itulah orang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akan tetapi ketika malakul maut memanggil, ternyata tidak ada reaksi. Ruh itu tidak keluar. Akhirnya terpaksa ruh itu dicabut dari jasadnya. Kenapa susah? Digambarkan bahwa ruh orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan orang yang banyak dosa, ketika dicabut itu ibarat mencabut besi panas membara yang sudah dibalut dengan kain basah, kemudian ditarik. Itu gambaran susahnya mencabut ruh orang yang cinta kepada dirinya, cinta kepada jasadnya, cinta kepada dunianya. Inilah yang menjadi beban berat perjalanan kita. Kenapa? Karena hubbud dunia. Dunia itu apa saja yang kita miliki. Dunia itu adalah termasuk tubuh-tubuh kita. Oleh karena itu, wakafkan tubuh kita ini, manfaatkan di jalan Allah Jalla wa'ala, sehingga kaki kita, tangan kita ini bisa lebih berat dari gunung Uhud. Sebagaimana betis Abdullah bin Mas'ud ketika ditertawakan oleh sahabatnya. Saat itu diperintah Nabi naik ke atas pohon untuk mengambil sesuatu. Sahabat yang lain mentertawakan melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil, ramping. Nabi mengatakan, apa yang kau ketawakan wahai sahabat? Tahukah kalian, betis Abdullah bin Mas'ud kelak di hari kiamat di sisi Allah di mizan lebih berat daripada gunung Uhud. Itu baru betisnya. Kenapa? Karena ini adalah betis yang dipakai untuk di jalan Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan bagi orang-orang mukmin untuk keluar dari alam dunia ini menuju ke alam baqa, yakni alam keabadian yang diawali yaitu alamul barzah. Kemudian metode pendekatan kedua, setelah mengurangi beban-beban yang buruk ini dikeluarkan. Dalam perjalanan kalau ada muatan-muatan yang tidak bermanfaat, udah buang aja. Itulah dosa-dosa.
hutang-hutang kita kepada Allah dan saudara-saudara kita. Maka metode yang kedua, ketika muatan itu sudah berkurang yang buruk-buruk, ada ruang kosong di situ, maka kemudian masukkanlah, yakni muatan-muatan positif, muatan-muatan yang baik, hiasan-hiasan yang akan kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Metode yang kedua yaitu menghiasi diri. Pertama, dengan akidah as-sahihah. Yang kedua, al-a'malus salihah, yakni amal saleh. Yang ketiga, dengan al-amal al-jariyah, yakni amal jariyah. Yang keempat, bisa jadi hiasi dengan cara instan, yaitu jihad, membela agama Allah Tabaraka wa ta'ala. Atau paling tidak, karakter seorang mukmin yang wajib melekat pada diri kita, yakni bersabar ketika Allah Jalla Jalaluh memberikan berbagai macam cobaan dan ujian. Yang pertama, akidah as-sahihah merupakan bekal yang paling utama, yang harus memiliki porsi lebih banyak bekal kita untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Bahwasannya kelak nanti manusia akan ditanya oleh mungkar dan nakir tentang 3 perkara. Maka inilah bekal yang paling utama untuk menghadap kepada Allah. Ditanya pertama tentang Allah, yang kedua tentang Nabi, yang ketiga tentang agama. 3 pertanyaan ini, sebagaimana dalam riwayat Al-Bara' bin Azib, bahwasanya malaikat mungkar dan nakir akan datang bertanya, man rabbuka, siapakah Rabbmu, wa ma dinuk, apa agamamu, dan yang ketiga, wa ma man bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepadamu. 3 pertanyaan ini akan dijawab dengan baik oleh orang mukmin. Kenapa? Karena ketika di dunia sudah mempersiapkan bekal itu. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, dia menjawab Rabbi Allah. Ketika ditanya wa ma dinuk, apa agamamu, dia menjawab dinil Islam. Orang mukmin ketika ditanya wa man bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu, maka dia akan menjawab huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrik, apa yang kau ketahui tentang dia? Maka orang mukmin akan menjawab qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, amantu bi, aku mengimaninya, wa usaddiquhu, dan aku membenarkannya. Maka terdengarlah fayunadin munadin minas sama, dari langit terdengar suara, qad sadaqa abdi, benarlah apa yang dikatakan hambaku. Afrisu minal jannah, hamparkan permadani dari surga. Ilbasu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Iftah lahu baban ilal jannah, bukalah pintu menuju ke surga. Lantas wewangian didatangkan, bau yang harum merasuk ke alam kuburnya. Wa wassaha qabrahu madda basari, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Inilah nikmat kubur. Ketika mungkar dan nakir bertanya, ternyata dijawab dengan baik oleh orang-orang mukmin. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Maka persiapkanlah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan mempelajari akidah yang benar. Apapun keahlian kita hari ini tidak akan bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir kalau tidak berkaitan dengan 3 perkara.
ilmu tentang Allah. Maka pelajarilah rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah. Karena bisa jadi malaikat mungkar dan nakir itu bertanya di luar standar, bertanya di luar 3 perkara itu. Dalam riwayat Ibnu Majah, mungkar nakir kadang dia bertanya, karena dia malaikat makhluk yang berakal. Dia tanya, hal ra'aitallah, apakah kau pernah melihat Allah? Maka seorang mukmin akan menjawab dengan benar, ma yambagi lil muslim lil abdi ayyarallaha. Tidak layak bagi manusia melihat Allah. Bagaimana kalau akidah kita mungkin carut marut? Ketika ditanya, hal ra'aitallah, apakah kau pernah melihat Allah? Sementara kita tidak mempelajari tauhid, asma dan sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Bahwa manusia siapapun belum pernah ada yang melihat. Meskipun dia adalah Nabi kita Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj. Maka bagaimana dengan orang yang tidak mempelajari akidah yang benar? Mungkin dia akan mengatakan, kalau saya belum pernah melihat Allah, tapi dulu ada yang pernah melihat Allah. Siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Musa ketika di Gunung Tursina. Tentu ini jawaban yang salah. Apa tidak mungkin malaikat mungkar nakir akan menghukumnya dengan gada bersih, mirzabatun min hadid, palu yang dibawa itu jika dipukulkan di gunung, gunung itu akan hancur menjadi debu. Maka hati-hati dengan pertanyaan malaikat. Kadang dia bertanya di luar apa yang semestinya ditanyakan. Maka pelajarilah ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga asma dan sifat-sifatnya. Demikian pula ilmu tentang agama. Yang agama ini terdiri dari 3 martabat. Martabatul ula al-Islam. Itu tingkat paling dasar. Martabatul tsaniyah, yang kedua adalah al-iman. Itu tingkat intermediate, menengah. Yang tertinggi advance agama kita adalah yakni al-ihsan, dan itulah yang ditanyakan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah apa itu Islam, apa itu al-iman, apa al-ihsan. Itulah agama. Demikian pula pelajarilah bagaimana sirah kehidupan Nabi, bagaimana sifat-sifat Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Jangan hanya sekedar sejarah, tarikhnya, kapan dia lahir, kemudian di mana dia lahir, kemudian matinya kapan, setelah itu selesai. Tidak mempelajari sunnah-sunnahnya, tidak mempelajari bagaimana sepak terjang beliau, dan kemudian kita ittiba kepada beliau. Tentu mustahil kita mampu menjawab pertanyaan itu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah. Maka ilmumu yang berkaitan dengan dunia ini sama sekali tidak bermanfaat. Ilmu matematikamu, ilmu kimiamu, ilmu fisikamu, ilmu murnimu, ilmu terapanmu, ilmu pertanian, ilmu sipil, ilmu arsitektur, ilmu kedokteran, ilmu apapun yang kau pelajari, tidak akan pernah ditanya oleh mungkar nakir. Mungkar nakir hanya bertanya 3. Allah, Rasul, dan agama. Maka bekali dengan akidah as-sahihah. Kemudian yang kedua, al-amalus salihah, yakni amal yang salih. Amal yang salih yakni amal yang didasarkan atas ilmu. Amal yang dilandasi dengan syariat. Karena amal itu tidak akan dianggap salih kalau tidak berdasarkan tuntunan. Kelihatan orang itu berpuasa seakan-akan ahli ibadah. Begitu ditanya, kon poso apa? Aku poso ngerowot. Berarti itu bukan amal soleh. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Ketika ditanya, kau sholat apa? Aku sholat raghaib, yakni di Kamis malam Jumat pertama di bulan Rajab. Maka itu bukan amal soleh. Walaupun kelihatannya dia sholat, dia puasa. Ketika ditanya, poso weton. Ketika ditanya, poso mote. Ketika ditanya, puasa-puasa yang tidak ada tuntunan. Padahal sudah jelas mana puasa yang dituntunkan. Ada Ramadan yang wajib.
ada Senin Kemis, ada puasa Daud, ada Ayyamul Bid, ada Arafah, ada Asyura, ada Syawal. Selebihnya jangan-jangan itu adalah puasa yang diciptakan oleh syaitan, yang dikemas dengan bingkai Islam. Maka hati-hatilah. Sekalipun orang melihat bahwa dia telah melakukan ibadah, maka itu bukan amal soleh. Kelihatannya berzikir, dia baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tapi tanpa dasar ilmu. Dia harus membacanya dengan tata cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, dengan hitungan-hitungan tertentu yang nggak masuk akal. Kelihatannya dia beribadah, tapi sebetulnya bukan amal saleh. Amal saleh adalah seluruh amal ibadah yang berdasarkan Al-Quran, yang berdasarkan As-Sunnah. Inilah bekal yang kelak nanti akan kita perlihatkan saat berada, yakni di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, setelah al-a'malus saleh, kalau perlu kita mempersiapkan amal jariyah. Amal yang pahalanya mengalir terus sekalipun kita berada di alamul barzakh. Sementara orang butuh dengan passive income. Bagaimana orang sekarang, dia bisa mendapatkan uang tanpa bekerja. Dia bekerja bukan untuk uang, tapi uang itu bekerja untuk dia. Itulah cita-cita orang-orang di dunia ini. Dia tidak bekerja, tapi uang terus mengalir. Itulah konsep kehidupan dunia. Yang itu adalah bagian dari mereka, orang-orang kafir, yang menganggap bahwa dunia ini adalah surga. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang mukmin, surga buat orang kafir. Maka orang mukmin tidak sembarangan dalam mencari nafkah, mencari maisha, mendapatkan yakni karunia di dunia ini. Dia diatur dalam kehidupan ini dengan cara yang halal. Maka dia berharap kepada Allah Jalla wa'ala mendapatkan rizki yang halal. Dari rizki yang halal inilah yang dimanfaatkan untuk mengalir terus pahalanya melalui amal jariyah. Inilah cita-cita seorang mukmin. Dia mati terus mengalir pahalanya. Nabi bersabda dalam hadis Muslim riwayat Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasati asya'in." Apabila mati anak cucu Adam, putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Apa saja? Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah, mengalir terus pahalanya. Maka jika kita memiliki harta, infakkan harta kita di jalan Allah untuk kepentingan kaum muslimin. Apakah itu untuk masjid? Apakah itu untuk pendidikan? Apakah itu untuk kepentingan yakni masyarakat, hajat hidup orang banyak? Mungkin sumur, mungkin jembatan, atau mungkin kepentingan-kepentingan kemaslahatan umat yang lainnya. Itu nanti Bapak Ibu mengalir terus pahalanya. Syukur-syukur kalau kita mampu bangun masjid sendiri. Walaupun kecil, walaupun tidak semegah Masjid Namiro, digambarkan walaupun hanya sebesar sangkar burung, itu kiasan. Masa ono wong bangun masjid sak susuwe manuk, ya gak ono, ya apa sujute. Itu hanya kiasan, artinya keikhlasanmu di dalam membangun rumah Allah itu sebesar apapun, Allah nanti akan buktikan kelak di akhirat. Membana masjidan fid dunya, banallahu mislahu fil akhirah. Siapa yang membangun masjid di dunia ini, Allah akan bangunkan kelak rumah sepertinya di surga. Ini merupakan amal jariyah. Tapi bukan berarti harus membangun masjid secara keseluruhan. Silakan berinfak di jalan Allah untuk kepentingan rumah Allah semampunya. Isok ngelebokno sedina 10.000, alhamdulillah. Tiap hari bisa sedekah ke masjid misalnya,
memasukkan kecelengan ke kotak infak 100.000, alhamdulillah. Atau apa kebutuhannya, dicukupi, listriknya, airnya, saya nanti karpetnya, saya nanti kebersihannya, semua itu akan mengalir terus pahalanya. Itulah amal jariah. Sekalipun dia berada di alam barzakh, orang yang mendapatkan nikmat kubur itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, minimal dia tidur. Dia tidur di alam barzakh. Dalam riwayat Abu Hurairah, dalam Sahih An-Nasa'i, dalam hadis At-Tirmizi, bahwa orang yang mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu, dia disuruh tidur. Kata malaikat, "Nam, tidurlah." Tapi mayit itu pengen pulang ke rumah. Kata mayit itu, "Arji ila ahli fa ukhbiruhum." Aku pengen pulang ke keluargaku, mengabarkan kepada mereka tentang keadaanku di sini. Apa kata malaikat? "Nam kanaumatil arus." Tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarga yang dicintainya. Siapa yang dicintai oleh mayit ini? Tidak lain adalah Allah Jalla wa'ala. Maka Allah lah kelak yang akan membangunkan mayit ini. Yakni apa? Memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala ketiga. Itulah tiupan kebangkitan. Makanya mereka bangkit, bangun dari tidur dan mengatakan, "Sopo rek sing nangeni aku iki?" Qalu man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Surat Yasin disebutkan di situ. Mereka mengatakan, "Man ba'atsana?" Siapa yang membangunkan aku mim marqadina hadza? Dari tempat tidurku ini, enak-enak turu ditangeni. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah janji Allah yang Maha Pemurah. Wa sadaqal mursalun, dan maka benarlah, yakni para rasul telah menyampaikannya. Ma'asyiral muslimin, ketika seorang itu tidur dalam kuburnya, pahala itu terus mengalir. Itulah sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, yakni ilmu yang bermanfaat. Tidak harus menjadi guru, tidak harus menjadi ustaz, tidak harus menjadi ustazah. Siapapun bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan kita. Masing-masing di antara kita bisa mengajarkan ilmu, walaupun satu ayat, walaupun satu surat. Panggil cucunya, "Le, kon wis isok maca Al-Fatihah." "Durung, Mbah, kene tak ajari." Akhirnya cucu kita bisa membaca Al-Fatihah sebelum diajari oleh guru PAUD-nya, guru TK-nya, guru SD-nya. Kita curi start. Ajari cucu-cucu kita. Dia bisa Al-Fatihah, dia bisa surah Al-Ikhlas, dia bisa surah Al-Falaq, dia bisa surah-surah pendek-pendek. Saat anak ini sholat, dia takbir, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas. Saat itulah mengalir pahala di alam kubur kita. Nggak harus jadi guru, nggak harus jadi ustazah, nggak harus jadi ustaz. Antum semua bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Terutama ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Maka cari. Siapa di antara anak-anaknya? Nes anak wis tua-tua, wis kedisian guru nih. Cucu-cucunya dicari. Siapa yang belum bisa al-mu'awwidzat? Siapa yang belum bisa ayat kursi? Ajari dia. Mumpung masih ada waktu. Belum diajari orang lain. Ketika dia setiap hari membaca ayat kursi, habis subuh, ayat kursi, habis sore atau habis asar, maka kita mendapatkan royalti pahala. Yang ketiga, awaladin salih yad'ula. Amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Apa itu? Anak yang saleh, yang mendoakan orang tuanya. Pak, anak soleh mendoakan. Enak mana, Pak? Punya anak soleh atau punya anak yang mendoakan? Halo? Ngantuk ya? Enak mana punya anak yang soleh
atau anak yang mendoakan? Ayo kon. Padahal iki mek loro bingung. Anak yang mendoakan apa anak yang soleh? Anak yang soleh. Kenapa kok anak yang soleh? Kenapa kok anak yang soleh? Anak yang soleh pasti mendoakan. Tapi kalau punya anak yang mendoakan, belum tentu soleh. Dua anak, dongakno terus. Tapi panganane haram. Mangane ulo, ngombene cokre. Doanya diterima atau tidak? Diterima enggak doanya? Tidak diterima, karena perutnya tidak steril dari yang haram. Yang penting itu bagaimana investasi anak yang soleh. Kadang kita ini pesen ojo lali loh ya. Apa nek aku mati ojo lali, dongakno aku petung dino petung bengi. Ojo lali, dongakno tiap tanggal matiku. Dan ini diwasiatkan, dikerjakan. Tapi anak blunat, panganane gak kena. Nggak akan bermanfaat doanya. Kalaupun dia kaya, bisa ngundang banyak orang, sak desa, sak kecamatan, diundang, dikai duit, ewan. Nggak ada bandingannya dengan anak yang soleh. Walaupun punya satu saja, anak yang soleh, ini doanya landep, Pak. Da'watul walid ila waladihi, doa orang tua kepada anak. Begitu pula sebaliknya, ini doa yang mustajab. Kenapa? Karena anak mendoakan orang tua itu ikhlas. Sementara kon ngundang tonggomu gurung karuan, ikhlas. Nggih napa mboten? Contone sapa? Sampean kan sering diundang kan? Dongakno kadang-kadang ngelirik apa lho ngaku. Investasikan duit kita, harta kita untuk apa? Anak yang soleh. Cari anak yang soleh. Keluarkan harta kita. Bagaimana caranya untuk mendapatkan anak yang soleh? Lebih-lebih di zaman sekarang Bapak Ibu, tidak ada tempat terbaik untuk mencetak anak yang soleh kecuali pendidikan Islam. Tempat-tempat pendidikan Islam, apakah itu pondok pesantren, apakah itu ma'had, atau sekolah-sekolah yang di situ diajarkan akidah dan banyak porsi agamanya. Ini tempat terbaik agar dia menjadi anak yang soleh. Kalau tidak, pengaruh kehidupan zaman sekarang ini luar biasa. Apalagi ketika sekolah dicampur lanang mbek wedok. Gorong isok ngaji wis pacar-pacaran. Ya begitulah. Elengo sampean biyen SD wis ngerti pacar ya kan. Seperti itulah. Sekarang sudah saatnya kita memutus generasi. Jangan sampai seperti kita. Generasi kita ke bawah ini harus menjadi orang-orang tangguh menghadapi fitnah akhir zaman. Supaya mereka bermanfaat untuk kehidupan kita. Kehidupan di alam barzah dan kelak di akhirat. Itulah cita-cita kita. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Selalu diucapkan setiap solat. Habis solat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena anak yang soleh ini, tanpa campur tangan Allah Jalla wa'ala, kita tidak akan sanggup membenahi atau mencetaknya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada malam ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi perkara yang sangat menjadi perhatian dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua diberikan anak-anak yang soleh dan solihah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.